Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Misteri di Toko Baju Diva. Tahun 2015. Tahun itu, Lina baru saja lulus SMA dan sangat bersemangat ketika memulai pekerjaan barunya di sebuah toko baju terkenal bernama Diva. Terletak di pusat kota, Diva dikenal karena memiliki koleksi busana modis dan tempat menyenangkan. Sementara itu, Lina sendiri sudah bermimpi bekerja di dunia fashion sejak kecil. Dan kesempatan ini adalah langkah pertama menuju impiannya. Saat itu Lina adalah gadis berusia 18 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Matanya besar dan penuh semangat, mencerminkan keinginan kuatnya untuk belajar dan berkembang. Posturnya yang ramping dan tinggi membuatnya sering menjadi pusat perhatian, sehingga banyak orang yang menyukainya. Lina tersenyum saat mengingat perasaannya ketika dinyatakan diterima bekerja dari Diva. Walau gajinya tak terlalu besar, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi gadis yang baru lulus sekolah. Saat pertama kali melangkah ke Diva, Lina merasa sangat gembira. Toko itu memiliki suasana yang indah dengan lantai marmer putih mengkilap dan lampu hias kristal yang memberikan cahaya hangat. Rak-rak kayu mahoni yang tinggi dipenuhi dengan baju-baju beraneka warna. Dari gaun elegan hingga pakaian kasual yang trendy, di bagian belakang toko terdapat ruang ganti dengan cermin-cermin besar berbingkai emas, membuat setiap pelanggan merasa seperti artis saat mencoba pakaian. Diva tidak hanya terkenal karena koleksi busananya yang eksklusif, tetapi juga karena interiornya yang mewah. Setiap sudut toko menampilkan estetika kelas atas, dari lampu gantung kristal yang berkilauan hingga rak kayu mahoni yang dipoles dengan sempurna. Kedatangan Lina disambut oleh Ayu, karyawati yang sudah bekerja lebih lama di Diva. Dia menyuruh Lina masuk dan mengganti pakaiannya dengan seragam. Pekerjaan pertama Lina hari itu adalah mengatur rak pakaian. Dia menggantung gaun-gaun berdasarkan warna dan jenis kain, memastikan semuanya terlihat rapi dan menarik. Lina merasa bangga melihat hasil kerjanya yang sempurna, dan perasaan senangnya semakin bertambah ketika beberapa pelanggan memuji tampilan rak yang baru diatur. Namun, kesenangannya tidak berlangsung lama ketika Lina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat sedang merapikan gaun di rak bagian belakang, dia seolah mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Lina menoleh, mengira ada pelanggan yang menyelinap masuk ke sana tetapi tidak melihat siapa-siapa. Dia mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya saja. Dia pun mengangkat bahu dan memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. Hanya saja, saat dia membereskan kamar ganti, perasaan seolah diawasi kembali membuatnya terkejut. Lina bergegas memandang ke arah cermin, tetapi yang dilihatnya hanyalah dinding toko. Namun, tiap kali Lina kembali berpaling, perasaan sedang diawasi muncul lagi. Lina merapat tengkuknya yang terasa tebal. Dia bukan orang yang tidak percaya hantu, bahkan sangat mempercayainya. Hanya saja, apa mungkin ada hantu yang bergentayangan di toko pakaian mewah? Meski begitu, dia tidak bisa menahan perasaan penasarannya. Sehingga Lina memberanikan diri mendekati Ayu dan bertanya, "Mbak, di sini sering ada kejadian aneh-aneh." Ayu terdiam sejenak, lalu balas bertanya dengan suara rendah, "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu melihat hantu di sini?" Pertanyaan Ayu membuat Lina jengah. Dia menunduk, tidak berani mengatakan apa yang baru dirasakannya. Lagi pula, Lina baru bekerja 1 hari. Konyol rasanya kalau dia mengeluh takut. Dia pun undur diri
berpamitan pulang seraya berjanji besok akan datang lagi tepat pada waktunya. Lina menepati janjinya. Dia kembali datang keesokan harinya tepat waktu. Namun dia tak menyangka toko baju itu akan cukup ramai oleh beberapa pembeli yang datang untuk melihat koleksi terbaru. Dia terpaksa bekerja sendirian karena Ayu harus menyelesaikan urusan di bank yang letaknya cukup jauh dari toko. Meski sedikit kewalahan, Lina berusaha sebaik mungkin melayani pelanggan dengan ramah dan efisien. Ketika Lina sedang membantu seorang ibu memilih gaun untuk putrinya, dia mendengar bel pintu toko berbunyi, menandakan kedatangan pelanggan baru. Dengan tersenyum lebar, Lina menyambut seorang wanita muda yang masuk ke toko. Wanita itu berdiri di ujung ruangan sendirian, sehingga Lina memutuskan untuk segera menghampirinya setelah selesai membantu ibu dan anak tadi. "Mohon maaf, saya sedikit kerepotan hari ini," kata Lina sambil tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita muda yang mengenakan blus hitam dan rok panjang itu menggeleng, membuat Lina bingung karena awalnya Lina mengira dia sedang mencari pakaian yang pas dengan seleranya. Tidak usah." Wanita itu justru menolak tawaran Lina yang ingin mengantarnya ke deretan rak baju. "Sebenarnya saya sudah dibantu oleh pelayan lain tadi, tapi dia mendadak sakit perut, sehingga saya harus menunggu di sini." Wanita itu menunjuk gaun yang dipegangnya. Tadi dia berjanji akan membawakan gaun yang sama dengan ukuran XL. Lina terkejut mendengarnya. Saat itu, Diva hanya memiliki 2 orang pelayan, yaitu dia dan Ayu. "Pelayan lain? Sayangnya, hanya saya satu-satunya yang bertugas saat ini," jawabnya, berusaha tetap tenang meski merasa aneh. Keningnya pun ikut berkerut. Wanita itu tampak bingung. "Tapi tadi ada seorang pelayan yang membantu saya memilih gaun ini. Dia berambut keriting dan cantik. Badannya agak sedikit gemuk." Jantung Lina berdebar kencang. Semula dia mengira Ayu sudah datang, tetapi ciri yang diberikan wanita itu sama sekali tidak mirip Ayu. "Apakah Anda yakin?" tanyanya pelan. "Hari ini saya benar-benar bekerja sendirian." Pelanggan wanita itu mengangguk mantap. Dia menegaskan sekali lagi ada pelayan toko yang memiliki ciri tersebut. Lina terdiam beberapa detik. Namun dia segera menguasai diri lalu melayani wanita tersebut dengan alasan rekan kerjanya memang benar sakit perut. Lina tentu saja berbohong, tetapi dia tak ingin membuat pelanggan toko kabur karena ketakutan. Setelah melayani wanita itu dan memastikan pembayarannya, Lina pun merasa gelisah. Begitu toko mulai sepi, dia segera mengambil ponsel dan menelpon Ayu. "Mbak Ayu, aku mau tanya, penting," kata Lina setelah Ayu menjawab telepon. "Ada apa, Lin?" tanya Ayu. Suaranya terdengar sedikit khawatir karena Lina begitu tergesa-gesa. "Tadi ada seorang pelanggan yang bilang bahwa dia dibantu oleh pelayan lain. Pelayan itu berambut keriting, cantik dan agak gemuk. Apa kita punya pelayan dengan ciri-ciri seperti itu, Mbak?" Ayu tak segera menjawab sampai Lina terpaksa memanggil namanya berulang kali. Setelah mengambil napas panjang, barulah Ayu berkata, "Dulu kami memang punya pelayan toko dengan ciri-ciri yang kamu sebut, Lin." Lina merasa darahnya berdesir. Entah kenapa dia merasa ada yang tak beres. "Apa maksud Mbak Ayu dengan dulu ada pelayan yang mirip?" "Iya, dulu memang ada." Hanya itu jawaban Ayu, sehingga Lina semakin penasaran. Lina tidak memiliki kesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi sebab nomor antrian Ayu sudah dipanggil. Dia terpaksa mematikan sambungan sambil berharap besok bisa bertanya lebih banyak. Kesempatan itu datang keesokan harinya ketika Lina dan Ayu beristirahat makan siang. Lina membawa kotak makan siangnya dan duduk di sebelah Ayu. Tidak mudah mengorek keterangan dari Ayu. Dia sempat berkelit, tetapi Lina berhasil membujuknya untuk bercerita. Ternyata dulu memang ada pelayan toko yang berambut keriting sebahu. Namun pelayan itu hanya bekerja sebentar saja. "Kenapa, Mbak?"
Meninggal. Ayu menatap Lina dengan tatapan dingin. Sudah hilang rasa penasaranmu. Tapi Mbak Ayu, kok ada yang aneh? Kemarin pelanggan itu jelas-jelas bilang ada yang melayaninya. Dan Lina terdiam menerima tatapan tak suka yang diarahkan Ayu padanya. Sudah cukup. Ayu membentak, membuat Lina terkejut dan mundur sedikit. Aku tidak ingin mendengar lagi tentang tari. Fokus saja pada pekerjaanmu, atau kamu bisa mencari pekerjaan lain. Mengerti? Lina mengangguk pelan. Dia merasakan campuran takut dan frustasi. Dia pun menundukkan kepala dan kembali melanjutkan makan meski pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang tari. Lalu, kenapa Ayu begitu marah saat ditanya tentang tari? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Sepanjang hari itu, Lina berusaha keras untuk tetap fokus. Dia melayani pelanggan dengan senyum yang sedikit dipaksakan serta mencoba menghilangkan bayangan tari dari pikirannya. Akan tetapi, semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat toko akhirnya tutup, tubuh Lina terasa pegal karena seharian berdiri. Dia terduduk di salah satu kursi di ruang ganti untuk menghilangkan rasa lelah. Pikirannya kembali berkelana ke pelanggan yang melihat pelayan berambut keriting itu. Apakah mungkin Tari masih ada di toko ini untuk memberikan pesan? Atau dia gentayangan? Lina bergidik. Dia segera menyambar tas lalu berpamitan pada Ayu yang masih mengurus pembukuan. Lina mendadak merasa ketakutan karena pemikirannya sendiri. Keesokan harinya, Lina bangun terlambat karena tidurnya yang gelisah. Dengan terburu, dia segera berangkat ke tempat kerja. Karena Lina tidak sempat sarapan di rumah, jadi dia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung nasi uduk kecil yang terletak tidak jauh dari toko baju tempatnya bekerja. Warung nasi uduk itu terletak di sebuah gang sempit yang cukup ramai oleh para pekerja kantoran dan pedagang kaki lima. Bangunannya sederhana, hanya terdiri dari beberapa meja kayu yang sudah agak usang, kursi plastik berwarna-warni, dan sebuah meja panjang tempat pemilik warung menyiapkan makanan. Warung itu tampak bersih dan tertata rapi meskipun sederhana. Saat Lina tiba, dia melihat beberapa pelanggan sudah duduk menikmati sarapan mereka. Ada seorang pria parubaya dengan seragam satpam yang tampak menikmati nasi uduk dengan telur balado dan tempe orek, serta seorang ibu muda yang sedang menyuapi anaknya. Aroma harum nasi uduk yang bercampur dengan wangi sambal kacang dan lauk pauk lain menggoda perut Lina yang kosong. Lina mendekati meja tempat pemilik warung. Seorang wanita parubaya yang ramah bernama Bu Ratna sedang sibuk melayani pelanggan. Bu Ratna tersenyum hangat saat melihat Lina mendekat. "Pagi, Lin, tumben mampir ke sini pagi-pagi," sapa Bu Ratna dengan ramah. Dia memang sudah mengenal Lina karena mereka sempat mengobrol beberapa waktu lalu. "Iya nih, hari ini bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan di rumah. Pesen nasi uduk 1 porsi dong, Bu," jawab Lina sambil tersenyum. "Nasi uduk dengan lauk apa nih? Ada ayam goreng, tahu, tempe, telur balado, dan semur jengkol," tanya Bu Ratna sambil mulai menyiapkan piring. Sejenak, Lina berpikir, "Saya mau nasi uduk dengan ayam goreng, tahu, dan sedikit sambal kacang, Bu." Tak lama, pesanan Lina pun siap. "Ayo cepat makan, jangan sampai kamu telat kerja." Lina mengambil piringnya dan mencari tempat duduk. Dia menemukan meja kosong di sudut warung dan duduk di sana. Sambil menikmati makanannya, Lina memperhatikan suasana sekitar. Dia mendengarkan obrolan ringan antara para pelanggan dan pemilik warung. Ada yang berbicara tentang harga kebutuhan pokok yang naik, ada yang berbicara tentang anak-anak mereka, dan ada yang hanya bercanda untuk menghilangkan penat sebelum memulai hari kerja. Lina menyelesaikan sarapannya dengan cepat hingga merasa kenyang dan puas. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna sebelum beranjak pergi. Tentunya setelah meletakkan sejumlah uang sebagai pembayaran. "Tunggu sebentar," ujar Bu Ratna sambil melambaikan tangan.
Ini kembaliannya. Lina sudah berlari menjauh dari warung Bu Ratna. Dia memang sengaja tidak menunggu uang kembalian tersebut. Pagi yang awalnya terasa kacau, kini berubah menjadi lebih menyenangkan setelah sarapan di warung nasi uduk Bu Ratna. Setelah Lina pergi dari warung nasi uduk Bu Ratna dan menuju toko baju tempatnya bekerja, para pelanggan di warung itu melanjutkan sarapan mereka. Namun, obrolan mereka kini mulai beralih ke topik yang berbeda, yaitu tentang Lina dan toko baju tempat dia bekerja. Pak Toto, satpam yang sering sarapan di warung itu, mengawali percakapan. Dia menoleh ke arah Lina yang sudah masuk ke dalam toko. Tahu nggak, Lina itu kerja di Diva. Aku sering lihat dia buka toko pagi-pagi. Baru kerja beberapa hari tapi kelihatannya sudah sibuk sekali, katanya sambil mengaduk. Kira-kira dia betah nggak ya? Bu Ratna yang mendengar percakapan itu sambil membersihkan meja segera menambahkan, iya, Diva itu memang sering ganti pelayan. Banyak yang nggak betah kerja di sana. Aku penasaran berapa lama Lina bisa bertahan. Ibu muda yang sedang menyuapi anaknya ikut bergabung dalam percakapan. Kenapa ya? Apa ada yang aneh di sana? Aku sering lewat toko itu, tapi nggak pernah masuk. Kelihatannya normal-normal aja. Pemilik toko itu juga baik. Seharusnya orang-orang betah bekerja di sana. Tetapi selama ini hanya ada Ayu yang bertahan lama. Sisanya hanya beberapa hari bekerja lalu memilih berhenti. Pak Budi mengangguk membenarkan. Dia mengambil cangkir kopi lalu menyesapnya, isinya perlahan. Aku pernah dengar cerita dari pelayan sebelumnya. Menurut mereka sering muncul kejadian aneh sampai mereka nggak betah lagi. Mungkin karena kejadian pelayan yang meninggal di sana beberapa tahun lalu. Kalau tidak salah ingat, katanya dia meninggal mendadak karena sakit perut. Tapi anehnya sejak kejadian itu, toko jadi sering kekurangan pekerja. Pelayan toko yang bekerja di sana masuk nggak pernah bertahan lama. Bu Ratna menggelengkan kepala prihatin. Pak Toto meletakkan kopinya di atas meja sambil mengingat sesuatu. Iya, aku juga ingat soal itu. Beberapa pelayan yang pernah cerita padaku bilang mereka merasa ada yang mengawasi saat bekerja. Padahal toko sudah terlihat ramai, tapi kalau malam hari terasa angker. Ibu muda itu tampak merinding mendengar cerita itu. Kasihan Lina kalau memang begitu. Dia masih muda dan kelihatan baik. Mudah-mudahan dia nggak mengalami hal-hal aneh seperti itu. Bu Ratna menghela napas. Semoga saja. Tapi kalau memang ada yang nggak beres, semoga dia cepat tahu dan bisa keluar sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Obrolan di warung nasi uduk itu semakin hangat dengan berbagai spekulasi tentang Diva dan nasib para pelayannya. Meski tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, cerita-cerita itu cukup membuat para pelanggan merasa khawatir tentang Lina. Mereka berharap gadis muda itu bisa bertahan dan tidak menjadi korban berikutnya dari rahasia yang menyelimuti toko baju tersebut. Seiring berjalannya waktu, pelanggan di warung mulai berkurang satu persatu. Pak Toto kembali ke pos satpamnya. Ibu muda itu membawa anaknya pulang berjalan perlahan kembali ke rumahnya meskipun warung mulai sepi. Pembicaraan tentang Diva dan Lina masih terngiang di benak mereka. Bu Ratna melihat keluar warung, memandang ke arah Diva yang tidak jauh dari sana. Dia hanya bisa berharap bahwa Lina akan baik-baik saja. Warung nasi uduk sederhana itu kembali berjalan seperti biasa. Tapi obrolan tentang toko Diva terus berlanjut di benak mereka yang pernah mendengarnya. Saat istirahat makan siang, Lina memutuskan untuk menghemat uang dengan hanya makan roti yang dibawanya dari rumah. Dia duduk di bangku kayu di sudut toko sambil mengunyah roti yang menjadi makan siangnya. Saat mengunyah roti, Lina tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin dari sebelah kanannya. Hawa dingin itu begitu menusuk seakan berasal dari ruangan berpendingin. Lina berhenti makan dan memandang ke sekeliling. Toko itu sepi, hanya dia yang ada di sana.
Dia kembali bergidik karena merasakan keanehan tersebut. Lina terdiam selama beberapa detik sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Rasa takut perlahan merayap ke dalam dirinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Sensasi itu begitu kuat sehingga membuatnya ingin menoleh, tetapi dia tak bisa menggerakkan kepalanya. Dia pun memutuskan untuk tidak peduli dan mencoba melanjutkan makan roti. Akan tetapi, tiba-tiba dia mendengar suara pelan seperti bisikan di telinganya, diikuti dengan suara beberapa baju yang digantung jatuh di lantai. Lina melompat kaget. Dia memandang baju-baju yang kini tergeletak di lantai. Dengan panik, Lina berlari keluar toko. Dia menuju warung Bu Ratna yang masih buka. Dia berlari secepat yang dia bisa, tanpa memikirkan apa-apa lagi selain ingin keluar dari sana secepat mungkin. Begitu tiba di warung Bu Ratna, dia langsung duduk di salah satu kursi plastik. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Beberapa pelanggan yang sedang makan di warung itu menoleh heran melihat Lina yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Bu Ratna yang sedang melayani pelanggan ikut menatap Lina keheranan. Dia segera memberikan teh hangat pada Lina. "Lin, kamu kenapa? Kok pucat? Habis lari maraton apa gimana?" tanya Bu Ratna dengan nada cemas. Lina belum bisa berbicara. Dia hanya duduk terdiam seraya mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Wajahnya masih menunjukkan ketakutan yang mendalam. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya dia bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Bu Ratna," Lina memulai dengan suara gemetar. "Barusan di toko, waktu aku lagi makan siang, tiba-tiba ada angin dingin banget yang meniup leherku dari belakang. Terus ada suara kayak bisikan di telinga dan tiba-tiba saja beberapa baju yang digantung jatuh ke lantai." Bu Ratna mengernyitkan dahi. Jelas sangat terkejut mendengar cerita Lina. "Serius? Kamu gak bercanda kan?" Lina mengangguk dengan mata yang masih terbuka lebar karena takut. "Iya Bu, aku gak bercanda. Aku beneran ketakutan, makanya aku langsung lari ke sini." Para pelanggan di warung itu saling bertukar pandang. Salah seorang di antaranya bergumam, "Aku pernah dengar cerita kayak gitu dari pelayan lain di Diva. Memang toko itu katanya ada penunggunya." Bu Ratna menghela napas dalam-dalam. Dia mengerlingkan mata pada pembeli yang tak bisa mengontrol ucapannya itu. Dia duduk di sebelah Lina dan merangkulnya. "Tenang Lin, mungkin tadi itu hanya ada angin yang masuk ke dalam toko. Jangan terlalu dipikirkan." Lina hanya bisa mengangguk. Perasaannya sedikit membaik dalam pelukan hangat Bu Ratna. Dia merasakan ketenangan perlahan kembali datang walau rasa takut masih ada. Akan tetapi dia tahu bahwa tidak bisa terus berlari seperti itu terus setiap harinya. Lina membutuhkan pekerjaan ini agar dapat melanjutkan kuliahnya tahun depan. Hanya saja saat ini dia merasa aman di warung nasi uduk Bu Ratna yang sederhana tetapi selalu ramai itu. Ada banyak orang yang membuatnya merasa aman. Lina kembali ke toko setelah merasa tenang. Dia berusaha memusatkan perhatian pada pekerjaan, apalagi Ayu terus mengawasinya sejak tadi. Lina beruntung karena Ayu tak tahu dia sempat meninggalkan toko dalam keadaan kosong tadi siang. "Lin, nanti kamu yang menutup toko." Ayu pulang terlebih dahulu karena sudah ditunggu oleh pemilik toko. Hari itu memang sudah jadwalnya Ayu menyetorkan pendapatan toko. "Iya Mbak," sahut Lina pasrah. Tentu saja dia tak bisa membantah walau hatinya ketakutan. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam saat Lina sedang bersiap untuk menutup Diva. Hari itu cukup menegangkan sehingga Lina merasa lega karena akhirnya bisa pulang dan beristirahat. Seluruh lampu dinyalakan selama Lina merapikan toko, menggantung kembali baju-baju yang telah dicoba oleh pelanggan, dan menyapu lantai yang kotor.
Sambil bekerja, pikiran Lina terus kembali ke kejadian siang tadi, di mana dia merasakan hembusan angin sedingin es dan mendengar bisikan aneh. Ketika Lina sedang merapikan pakaian di belakang toko, tiba-tiba lampu toko berkedip-kedip. Tubuhnya tak bisa bergerak, sementara jantungnya berdetak lebih cepat. Lina melirik ke belakang, memastikan tak ada yang muncul di sana. Setelah beberapa waktu, barulah Lina berhasil meyakinkan bahwa itu hanya masalah listrik biasa. Mungkin sudah saatnya lampu di toko harus diganti. Lina berjanji dalam hati, esok dia akan segera menyampaikan hal itu pada Ayu. Setelah selesai membereskan toko, dia berjalan ke arah meja kasir untuk memastikan komputer dan mesin kasir. Saat Lina tengah berjalan melewati deretan baju, seketika mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Langkah-langkah itu terdengar jelas di atas lantai kayu toko yang berderit. Lina berhenti dan menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Toko itu kosong, hanya ada dirinya seorang di sana. Perasaannya kembali tak nyaman, sehingga Lina mempercepat langkahnya menuju meja kasir. Setelah sampai di sana, Lina langsung mematikan komputer, tetapi gerakannya terhenti karena mendengar suara tangisan. Suara itu terdengar sayup-sayup. Walau begitu, tetap saja Lina jadi tak tenang. Dengan tangan yang gemetar, Lina mencoba menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Namun, suara tangisan itu semakin keras. Lina menggigit bibirnya kuat-kuat. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak mendekat dari belakang. Rasa takut yang mencekam hatinya membuat Lina tidak bisa berpikir jernih. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menoleh ke asal suara langkah kaki. Lina berteriak keras. Dia bisa melihat ada bayangan seorang wanita berambut keriting berdiri di sudut toko, di dekat deretan baju yang tadi dirapikannya. Wanita itu menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Lina yakin itu bukan orang. Sosok itu melayang mendekatinya sehingga Lina bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Tanpa berpikir panjang, Lina berlari menuju pintu keluar. Dia mencoba membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Rasa panik yang dirasakannya membuat Lina sempat mengalami kesulitan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari toko. Lina terus berlari tanpa menoleh ke belakang menuju warung Bu Ratna yang sudah tutup tapi lampunya masih menyala. Dia mengetuk pintu dengan keras, berharap Bu Ratna masih terjaga. Beberapa saat kemudian, Bu Ratna membuka pintu dengan wajah cemas. "Lin, ada apa? Kenapa kamu lari-lari lagi? Kamu pucat sekali," kata Bu Ratna sambil mempersilahkan Lina masuk. Lina terduduk di kursi, mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. "Bu, di toko ada sesuatu. Ada bayangan wanita. Dia menangis dan melayang ke..." Dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya karena rasa takut yang dirasakannya semakin kuat. Sehingga Bu Ratna memandang Lina dengan khawatir. "Kamu pasti sangat ketakutan. Tenang dulu, minum air dulu," katanya sambil mengambilkan segelas air putih untuk Lina. Lina menerima gelas itu dengan tangan gemetar, meminum airnya dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit lebih tenang. Namun, bayangan kejadian di toko masih jelas terbayang di benaknya. "Bu Ratna, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa bekerja di toko itu kalau terus-terusan diganggu seperti ini," kata Lina dengan suara kecil. Bu Ratna merangkul Lina dengan penuh kasih sayang. "Jangan dipikirkan sekarang, Lin. Besok kita cari tahu lebih lanjut. Mungkin kamu bisa minta bantuan orang pintar atau mencari cara lain untuk mengatasi ini. Yang penting, sekarang kamu istirahat dulu." Lina mengangguk. Malam itu, dia menginap di rumah Bu Ratna.
karena tak berani pulang ke rumahnya setelah mendapat teror itu. Tidurnya tidak nyenyak. Sepanjang malam dia bolak-balik ke tempat tidur. Lampu menyala terang, tetapi Lina tetap saja tak bisa tidur lebih dari 5 menit. Keesokan harinya, setelah semalam menginap di rumah Bu Ratna dan merasa sedikit lebih tenang, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Ayu mengenai pengalamannya di toko. Dengan tekad yang sudah bulat, dia berjalan menuju Diva, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi manajernya. Setibanya di toko, Lina menemukan Ayu sedang merapikan pakaian di rak depan. Ayu melihat Lina masuk lalu mengerutkan kening. "Kenapa pakaian kamu sama seperti yang kemarin?" Lina menunduk mengamati pakaiannya yang memang dipakainya kemarin. Dia tak sempat pulang ke rumah karena menginap di tempat Bu Ratna. "Maaf Mbak Ayu, sepertinya saya sudah tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya takut." Lina telah memutuskan untuk berhenti saja. Dia memang butuh uang, tetapi bekerja dalam keadaan takut bisa jadi akan membuatnya gila. Ayu menatap Lina dengan alis berkerut. "Apa maksud kamu, Lin? Kamu baru beberapa hari bekerja di sini, kenapa sudah mau berhenti?" "Saya takut, Mbak. Banyak kejadian aneh di sini." Lina memutuskan bicara apa adanya. "Toko ini sepertinya berhantu." "Astaga, di zaman modern sekarang ini kamu masih percaya hantu?" Ayu tertawa mendengar jawaban Lina. Lina ingin membela diri, tetapi dia merasa tidak ada gunanya. Ayu tampaknya tidak akan mempercayai ceritanya. Ayu terus membujuk Lina agar tetap bekerja. Bahkan, dia berjanji akan menaikkan gaji Lina kalau dia bersedia bertahan di sana. "Selama aku kerja di sini, gak ada tuh bertemu hantu. Kamunya saja yang mikir aneh-aneh." Dengan berat hati, Lina memutuskan untuk tetap bekerja hari itu. Namun, diam-diam dia sudah bertekad bulat untuk keluar secepat mungkin. Hari itu berjalan dengan lambat. Lina bekerja dengan perasaan tidak nyaman. Pakaian yang dipinjamkan Ayu juga terasa ketat sehingga dia kesulitan bergerak. Sore harinya, saat toko mulai sepi dari pelanggan, Ayu terlihat sedikit gelisah. Lina yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat gerak-gerik Ayu yang berbeda. Dia mulai mondar-mandir di semua sudut toko seolah sedang mencari sesuatu. Lina memperhatikan dari kejauhan. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Saat Ayu sedang merapikan rak di bagian belakang, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan udara di dalam toko terasa semakin dingin. Lina bergegas mengambil tasnya. Dia siap lari kalau keadaan kembali menakutkan. Sementara Ayu hanya memandang ke arah lampu di atas kepalanya. Kemudian terdengar suara berderak keras seperti benda berat yang jatuh. Ayu terhuyung karena kaget. Matanya tampak nanar saat bertanya, "Siapa di sana?" Suara teriakan Ayu menggema di seluruh ruangan toko. Lina mengintip dengan hati-hati untuk melihat apa yang terjadi. Dia bisa melihat Ayu berdiri di depan rak baju yang jatuh berantakan dengan wajah pucat pasi. "Mbak Ayu, aku izin keluar sebentar ya," ujar Lina takut-takut. Sebelum Ayu sempat menjawab, terdengar suara bisikan lembut di telinganya. Awalnya lirih, tetapi semakin lama semakin keras. Bisikan itu seakan datang dari segala arah sehingga Ayu mulai gemetar. Matanya berkaca-kaca, lututnya bergetar sampai Ayu terpaksa bersandar di dinding karena tak lagi sanggup berdiri tegak. Ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tiba-tiba saja muncul sesosok wanita berambut keriting. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tertutupi bayangan rambut yang tergerai ke depan. Lina berjalan mundur ketika sosok itu melayang mendekat. Dia menelan ludah ketika melihat kulit pucat kehijauan mengambang di udara. Ayu melihat sosok itu dan berteriak histeris, "Tari!"
Tidak, ini tidak mungkin. Sosok yang dipanggil Tari itu semakin dekat. Tangannya terulur dengan gerakan kaku. Lina bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Dia ingin bergerak, tetapi kakinya terasa berat seperti diikat. Ayu yang sudah tak kuasa menahan ketakutan, jatuh terduduk di lantai sambil terus menjerit histeris. Lina tidak tahan lagi. Dia berteriak sambil berlari menuju pintu keluar. Dia meninggalkan Ayu yang masih tertinggal di dalam toko. Warung Bu Ratna sudah tutup. Jualannya telah terjual habis sejak tadi pagi. Meski begitu, masih ada banyak orang yang duduk-duduk di sana sambil mengobrol. Mereka terkejut melihat Lina berlari seperti orang dikejar setan. Gadis itu sempat kehilangan keseimbangan lalu terjatuh di atas aspal. Namun Lina kembali bangun. Dia berlari walau terseok-seok lalu ambruk di pelukan Bu Ratna. Warga sekitar langsung geger. Bu Ratna membantu menenangkan Lina dan mengobati luka di lututnya. Sementara yang lain bergegas masuk ke toko Diva. Hari itu suasana di toko Diva terasa berbeda. Para warga ribut melihat Ayu tergeletak pingsan di lantai. Mereka segera mengangkatnya dan membawanya ke sofa. Bu Ratna yang datang menyusul membawa minyak kayu putih lalu mengoleskannya di pelipis Ayu dan di dekat hidung Ayu. Ayu merintih pelan saat merasakan aroma kayu putih. Dia mulai bergumam tetapi matanya masih tertutup rapat. Sementara Lina yang telah diajak ke sana lagi hanya bisa menatapnya dengan khawatir karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa menit berlalu, Ayu akhirnya membuka mata dengan perlahan. Dia memandang ke sekeliling dengan tatapan kosong seolah tidak tahu di mana dia berada. "Mbak Ayu, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Ratna dengan lembut. Ayu mengerang pelan. Tangannya memegang kepalanya yang masih terasa pusing. "Tari," gumamnya dengan suara serak. Ayu merintih, air mata mengalir dari sudut mata. "Tari, maafkan aku salah." Mereka semua semakin penasaran dengan apa yang dikatakan Ayu. Apakah Ayu memiliki hubungan dengan kejadian mengerikan yang terjadi di toko? Namun, Bu Ratna segera mengambil inisiatif dengan menyuruh warga yang tidak berkepentingan agar segera keluar. Dia beralasan Ayu butuh udara segar agar dapat kembali berpikir normal. "Mbak Ayu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Tari?" tanya Bu Ratna dengan perlahan-lahan. Ayu terus mengigau, air matanya menetes semakin deras. "Maaf, aku gak sengaja. Aku gak berniat menyakitimu." Lina yang tak mengerti apa-apa hanya menatap Ayu dengan pandangan bingung. Berbeda dengan Bu Ratna yang tampaknya mulai memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Dia pun membujuk Ayu agar berbicara lebih banyak. Bu Ratna memijat kaki Ayu sambil berbicara dengan nada lembut. Benar saja, Ayu yang tadi tampak gelisah perlahan menjadi lebih tenang. Walau suaranya sedikit tersendat-sendat, tetapi dia terus berbicara. Ayu bercerita sebelumnya ada pertengkaran hebat antara dia dan Tari. Pertengkaran itu menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan kematian Tari. Hari itu, suasana di toko Diva terasa tegang. Ayu dan Tari terlibat dalam percakapan yang semakin memanas di bagian belakang toko. Suara mereka terdengar semakin keras, membuat pelanggan yang ada di sana satu persatu berpamitan karena merasa tak nyaman di ruangan itu. Ayu dan Tari berdiri saling berhadapan di dekat meja kasir. Mata mereka berapi-api penuh amarah. "Kamu gak akan pernah mengerti, Ayu. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri," teriak Tari dengan nada tajam. Ayu melotot marah. Dia merasa dihianati karena Tari diam-diam korupsi hanya karena alasan orang tuanya sedang sakit. "Tari, kamu sudah kelewatan. Aku masih bersikap baik karena tidak melaporkanmu ke polisi walaupun kamu sudah merusak nama baikku di depan pemilik toko."
Percakapan mereka semakin memanas tanpa ada satupun yang mengalah. Tari mengayunkan tangannya berniat menampar wajah Ayu. Namun, Ayu bisa menepis tangan Tari dengan mudah. Dia membalas dengan mendorong tubuh Tari dengan kasar, sehingga kepalanya terbentur ke tembok. Ayu menatap kejadian itu dengan mata terbelalak lebar. Sangat terkejut karena apa yang baru saja terjadi. Dia bergerak mendekati Tari dengan langkah yang ragu. Tangannya gemetar ketika menyentuh bahu Tari. "Tari, kepalamu luka, Ri?" tanyanya gemetar. Tari mengerang pelan. Darah menetes deras dari luka di pelipisnya, menambah kekhawatiran di hati Ayu. Bibir Ayu gemetar melihat darah yang menetes tak berhenti. Dia tahu harus melakukan sesuatu, tetapi ketakutannya akan berurusan dengan polisi membuat Ayu hanya bisa menatap Tari yang mulai kejang-kejang. Ayu pasti akan terjerat hukum kalau Tari mati di sini. Dia bisa saja didakwa dengan tuduhan melakukan tindakan kekerasan yang membuat nyawa orang lain melayang. Dia pun melangkah mundur, menjauh dari Tari yang sudah sekarat. Wajah Ayu sama pucatnya dengan Tari. Tubuhnya mulai terasa dingin karena sadar dia telah melakukan kesalahan besar. Ayu menarik napas dengan gerakan kasar. Pikirannya sangat kalut. Berbagai kemungkinan buruk melintas di benaknya. Dia bisa saja menghubungi ambulan untuk segera menolong Tari. Namun, akal sehatnya tertutupi oleh berbagai gejolak emosi. Ayu membenci Tari, amat sangat. Teman kerjanya itu sudah berani memakai hasil penjualan toko untuk kepentingannya sendiri, lalu memfitnah Ayu sebagai pelakunya. Ayu masih bisa memaafkannya andai Tari meminta maaf. Sayangnya, Tari justru membalas niat baik Ayu dengan balasan yang lebih pahit. Tari justru menyebut Ayu tak pernah memahaminya, tak pernah bersikap adil padanya. Kebencian yang dirasakan Ayu membuatnya tetap berdiri tegak di sana, membiarkan Tari mati perlahan-lahan karena kehabisan darah. Setelah yakin Tari tak lagi bisa diselamatkan, Ayu pun segera berteriak meminta tolong. Dia bersikeras kalau Tari jatuh karena ulahnya sendiri. Tidak ada yang meragukan ucapan Ayu. Mereka semua percaya kalau Tari meninggal karena kecelakaan. Rahasia Ayu tetap tersimpan rapat sampai akhirnya hari itu Bu Ratna dan Lina bertukar pandang. Mereka sama-sama tak tahu apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya, Lina tak lagi datang ke toko Diva. Dia hanya mendengar kabar kalau Ayu menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun, hanya itu yang dia ketahui. Dia sengaja tidak ingin mencari tahu lagi. Pengalaman yang dialaminya selama bekerja 5 hari di sana sudah cukup memberikan rasa trauma pada Lina. Selesai.